Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dede Sapa Teman. Kita speak up karena berita-berita berseliweran di media sosial tentang kehangatan suhu politik Indonesia. Kenapa menghangat? Makin menghangat. Ini gara-gara ya, tahun depan kita akan menghadapi pesta rakyat di channel Dede Sapa Teman. Penampilan kita kali ini sedikit berbeda. Kita seperti dukun, bukan. Sebuah kader partai juga bukan. Ini adalah penampilan seorang rakyat Indonesia, religi nasionalis. Benarkah? Yang lagi hangat sekarang ini, salah satu calon presiden, sebut saja Pak Anies Baswedan, yang diusung oleh Partai Koalisi Perubahan dengan 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, tidak lama lagi akan mendeklarasikan calon wakil presidennya. Dan ini menjadi gonjang-ganjing politik yang hebat. Kita mau cuap-cuap tentang politik? Sebenarnya bukan. Tapi karena terlalu sering berita-berita seliweran tentang hangat dan panasnya suhu politik di Indonesia, kita jadi ikut-ikutan membahas politik. Lebih dari 1 kali 24 jam telah banyak berita-berita hoax dan prank yang beredar di sosial media. Salah satunya beredar kabar dan beredar secarik surat tulisan dari calon presiden Pak Anies Baswedan ke AHY yang merupakan kader salah satu partai pengusung Partai Koalisi Perubahan Demokrat. Dan tiba-tiba safari Anies di Jawa Timuran sempat mampir ke tempat ibu dari Cak Imin dan dengar cerita kabar-kabarnya tidak lama lagi Pak Anies akan mendeklarasikan pasangannya Anies Baswedan dan Cak Imin. Benarkah itu? Nah, di akar rumput, para kader-kader partai yang mengusung koalisi perubahan menjadi lebih hangat. Bagaimana mungkin kader ataupun dari orang lain, dari luar partai koalisi, disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Anies dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yakni Cak Imin. Kalau menduetkan keduanya, kemungkinannya peluangnya besar. Tapi ini adalah sebuah simalakama. Mengambil Cak Imin, otomatis 2 partai lainnya, PKS dan Demokrat, akan merasa terluka. Dan lukanya pasti akan dalam. Harusnya Pak Anies Baswedan sudah berkonsultasi dengan elit-elit politik dari koalisi perubahan itu. Tapi nyatanya sampai berita ini diturunkan dan saya mencari-cari, pernahkah terkonfirmasi ada permintaan atau pembicaraan? Ya, itulah politik Indonesia ya. Tapi kita orang awam nih melihat, jangan-jangan yang terpilih dan dipilih sebagai wakil presiden adalah titipan. Dan jangan-jangan juga ini cara menjegal secara halus. Karena semua orang yang terlibat di politik adalah pendosa. Benarkah demikian? Kalau pick up seperti ini jadi lebih takut. Jangan-jangan kita dituntut hak kita untuk berbicara di media. Dan ini waktunya kita berbicara dan ikut turut sumbang suara di media sosial tentang kehangatan suhu perpolitikan di Indonesia. Kalau berpikir secara universe, kita sebagai rakyat Indonesia, harusnya Pak Anies sebagai tokoh yang diusung oleh Partai Perubahan mencoba meramu, mencari
dan menemukan calon wakil presiden yang tepat baginya. Dan dari ketiga partai koalisi, ketua umum seperti Surya Paloh tetap merasa semua keputusan di tangan Pak Anies. Sementara dua koalisi lainnya juga seperti itu. Jawabannya, semua keputusan untuk memilih cawapres ada di Pak Anies. Sementara yang dipilih oleh Pak Anies bukan kader dari ketiga partai koalisi perubahan tadi. Jadi siapa yang salah dalam kasus ini? Secara tidak langsung pasti kader perubahan, kader partai koalisi perubahan merasa dilukai dan dikhianati kata-kata yang bermunculan di media sosial. Kenapa? Baliho-baliho para diturunkan, gambar berwajah Anies Baswedan dengan SBY ataupun dengan AHY semua turun. Kenapa harus diturunkan? Sementara ada pernyataan dari Mas AHY waktu itu, semua keputusan, semua apa yang diambil Pak Anies, ya terserah Pak Anies. Dan kenapa tiba-tiba di akar rumput menjadi hangat dan menurunkan baliho-baliho bergambar Mas AHY dan Mas Anies Baswedan? Siapa yang salah dalam hal ini ya? Harusnya Pak Anies juga mendengarkan. Ya itulah politik Indonesia, semuanya berjalan. Takutnya ya kita sudah sangat mencintai dan mendukung salah satu kandidat calon presiden, tiba-tiba menurut pengamat-pengamat politik yang tahu ilmu perpolitikan dan ngamat-ngamatin politik Indonesia, Pak Anies itu bukan orang partai dan diusung oleh partai Nasdem waktu itu sebagai calon presidennya, dan belum disebutkan wakil presidennya. Makanya sampai saat ini mengambang siapakah calon wakil presiden Pak Anies. Dan kemarin dulu Pak Surya Paloh, ketua umum partai Nasdem, sempat ke istana dan bertemu dengan presiden. Apa hubungannya? Ya cari tahu sendiri. Tapi kalau menurut pengamat-pengamat politik yang sempat ditangkap, dengar-dengar kesalahan terbesar kita ya, bukan kita, tapi yang mengangkat sesuatu yang menjadi undang-undang seperti presidensial threshold itu. Jadi orang-orang potensial, orang-orang yang punya semangat untuk membangun Indonesia ini jadi harus ikut berpartai. Andaikan tidak ikut berpartai, belum 20% suara yang duduk di parlemen orang-orang partai. Ya andaikan saya nih warga Indonesia yang potensial untuk menjadi presiden, boleh saja mengajukan diri sebagai calon presiden. Sayangnya kita harus mengikuti syarat dan ketentuan yang itu tadi. 20% suara mendukung untuk menjadikannya sebagai calon presiden. Indonesia dan politiknya berbeda dari bangsa-bangsa di dunia. Tiba-tiba Pak Anies memilih ketua Partai Kebangkitan Bangsa Caimin menjadi wakil presiden. Pastinya dari ketiga partai, kader-kader dari ketiga partai koalisi perubahan tidak setuju. Mereka pasti mencurigai ada sesuatu. Apakah istana juga memberi andil dalam hal ini? Begitu ya, kita menyadu dari channel-channel yang pelit politiknya lebih, wacana politiknya lebih tajam. Benarkah istana juga turut campur tangan? Bagaimana sebelum pendaftaran pemilihan calon presiden nanti ada sesuatu dan lain hal yang terjadi antara partai koalisi perubahan dan calon presidennya? Semua politik yang ikut berpolitik. Jadi
Bagaimana sikap kita? Kita sebagai warga rakyat Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia, kita tetap berpegang teguh bila kita ingin melakukan perubahan untuk kemajuan bangsa ini. Harusnya komitmen. Apakah Pak Anies tidak komitmen? Apakah Pak Surya Paloh tidak komitmen? Apakah Mas Ahaye tidak komitmen? Inilah politik Indonesia. Hanya waktu yang bisa menjawab semua ini. Tapi kalaupun suatu saat Indonesia jatuh ke tangan orang yang salah lagi, kemana Indonesia? Mungkin ramalan orang-orang tokoh-tokoh bangsa ini benar, Indonesia akan hilang di tahun 2050. Semoga saja Indonesia tetap berjaya. Semoga saja kita tetap menjadi bangsa yang kuat dalam bingkai NKRI dan menjunjung tinggi nilai-nilai Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita takut negara kita akan hilang. Kita sangat mencintai bangsa ini. Kita takut pemimpin-pemimpin juga berkhianat dan lebih berpihak kepada kapitalis. Channel Deddy Sapa Teman berterima kasih. Speak up kali ini singkat. Assalamualaikum.